Banyak yang bilang jualan es teh itu modalnya receh, untungnya selangit. Itu sampah. Itu mitos yang bikin orang bangkrut duluan. Hari ini, aku bakal tunjukin hitungan jujur kenapa kamu kemungkinan besar bakal rugi di bulan pertama. Jangan mau dijebak sama konten viral yang pamer balik modal dalam 2 minggu. Padahal mereka nutupin biaya operasional yang sebenarnya. Coba deh kamu perhatiin di pinggir jalan. Tiap 100 meter pasti ada booth es teh kan? Kelihatannya emang rame, antriannya panjang, dan kamu mulai mikir, wah gampang banget nih cari duit. Terus kamu lihat konten yang pamer modal 2-3 juta bisa dapat omset belasan juta. Kamu langsung tergiur, apalagi kalau modal kamu emang mepet dan pengen banget usaha sendiri. Tapi jujur ya, itu cuma permukaan doang. Masalahnya, konten di luar sana cuma mau jualan sisi cantiknya aja. Mereka bilang harga modal per cup cuma 1.000 perak, terus dijual 5.000, jadi untung 4.000. Kalau laku 100 cup, sehari untung 400.000. Gampang banget kan? Padahal, kenyataannya nggak segampang matematika anak SD kayak gitu. Kamu lupa es batu itu cair, cup butuh sedotan, plastik, belum lagi listrik buat mesin pres. Terus sewa tempat, harganya makin nggak masuk akal. Di sini, aku mau ajak kamu buat mendarat sebentar. Berhenti lihat angka manis di brosur kemitraan atau konten flexing. Karena kalau kamu masuk ke bisnis ini cuma modal katanya, aku jamin tabungan kamu yang terbatas itu bakal ludes dalam sekejap gara-gara biaya gaib yang nggak pernah mereka bahas. Kenapa banyak orang gagal padahal booth-nya kelihatan laku? Karena mereka nggak paham struktur biaya yang sebenarnya. Nah, biar kamu nggak jadi korban selanjutnya, kita harus bongkar dulu apa aja sih biaya yang sebenarnya bakal kamu keluarin di lapangan? Sering lihat konten yang jualan mimpi di sosmed? Cuma modal 5 juta balik modal sebulan. Kedengerannya manis banget ya. Kamu pasti langsung ngebayangin keuntungan bersih masuk kantong setiap sore. Tapi kenyataannya apa? Seringkali jauh lebih berdarah-darah. Aku tahu banget, kamu pasti capek. Berdiri di depan booth dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, layani pelanggan non-stop, tapi pas dihitung akhir bulan, uang di dompet cuma segitu-gitu aja. Hah, kenapa tabungan bukannya tumbuh malah makin tergerus? Masalahnya ada di satu kata, biaya gaib. Kebanyakan orang bisnis cuma bikin harga jual dikurangi modal bubuk teh sama cup plastik. Itu salah besar. Kamu lupa kalau setiap es batu yang cair sebelum kejual, setiap tetes listrik, kulkas 24 jam, sewa tempat, sampai gaji karyawan, itu hantu yang pelan-pelan nyedot semua profit kamu. Belum lagi urusan penyusutan. Kamu mungkin lupa kalau alat sealer itu ada umurnya. Banner yang kena matahari tiap hari juga bakal pudar dan perlu diganti. Biaya-biaya yang nggak kamu catat inilah yang bikin bisnis kamu kelihatan laku, padahal aslinya lagi mengalami kebocoran kas yang parah. Kamu ngerasa kerja keras, padahal kamu cuma lagi gali kuburan buat bisnismu sendiri. Kamu nggak sadar, margin keuntungan kamu sudah habis dimakan operasional yang nggak kelihatan. Kalau kamu nggak berani jujur sama angka, bisnis yang kamu bangun dengan harapan tinggi itu cuma bakal jadi beban yang bikin kamu makin susah buat maju. Nah, kalau memang sebocor itu, apakah bisnis ini masih layak lanjut atau kamu sebenarnya sudah terjebak di skema yang memang dirancang buat gagal dari hari pertama? Oke, ayo kita bedah hitungan kasarnya sekarang. Sekarang, mari kita bicara soal kenyataan yang paling pahit. Matematika kejam break-even point alias BEP. Kamu pikir jualan es teh itu gampang? Beli bubuk teh, gula, cup, beres. Padahal banyak orang kejebak karena cuma fokus sama omzet harian, bukan pada angka titik impas yang sebenarnya. Bisnis itu bukan soal seberapa banyak cup yang bisa kamu jajakan. Bisnis itu adalah tentang berapa sisa uang di kantong setelah semua biaya operasional yang gak kelihatan itu tertutup. Mari kita bedah angkanya dengan jujur. Anggaplah biaya operasional tetap kamu, sewa tempat, gaji karyawan, listrik, biaya tak terduga, totalnya 3 juta sebulan. Nah, setelah dipotong harga modal per cup, kamu cuma punya sisa untung bersih Rp1.000 saja per cupnya. Artinya, secara matematika sederhana, kamu wajib menjual 3.000 cup dalam sebulan supaya bisnis kamu nggak rugi. Kalau sebulan ada 30 hari, itu artinya kamu harus jualan rata-rata 100 cup per hari, tiap hari, tanpa absen. Sekarang, jujur sama diri sendiri, apakah warung es teh kamu beneran sudah bisa konsisten jual 100 cup setiap hari?
Kalau realitanya kamu cuma bisa jual 50 cup per hari, artinya kamu cuma mengantongi 1,5 juta sebulan. Itu berarti kamu nombok 1,5 juta buat nutup operasional. Terus, tebak dari mana uang 1,5 juta itu berasal? Uang itu nggak muncul dari mesin kasir, tapi dari tabungan pribadi kamu sendiri. Kamu bukan lagi berbisnis, kamu sedang melakukan subsidi silang dari jerih payahmu yang lain cuma buat mempertahankan sebuah kerajaan yang sebenarnya lagi sekarat. Banyak orang kejebak di sini. Mereka merasa bisnisnya ramai karena lihat uang masuk tiap hari. Padahal sebenarnya mereka lagi mencicil kerugian secara perlahan. Kamu merasa punya usaha, padahal kamu cuma lagi nyewa tempat dan bayar listrik buat orang lain pakai duit tabunganmu sendiri. Tapi, pertanyaan sekarang, kalau angkanya saja sudah segila ini, apa yang harus dilakukan kalau kamu sudah terlanjur kejebak? Apakah harus berhenti, atau ada cara mengakali sistem yang memang dirancang supaya kamu gagal sejak hari pertama? Kita bakal bahas strategi bertahan hidupnya di bagian selanjutnya. Sekarang, mari kita bongkar realitasnya. Berhenti berbisnis pakai perasaan atau asumsi semoga laku banyak. Itu omong kosong. Kamu harus pegang kendali angka. Langkah pertama, list semua pengeluaran tanpa terkecuali. Bahan baku, sewa tempat, listrik, sampai gaji untuk dirimu sendiri. Iya, kamu harus menggaji dirimu sendiri. Semua wajib masuk hitungan. Banyak pebisnis pemula yang punya kebiasaan fatal, mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Kalau biaya ini tidak kamu tulis di atas kertas, kamu sebenarnya cuma lagi membeli kesibukan, bukan membangun aset. Sekarang, masuk ke hitungan per cup. Misal, kamu jual es teh seharga Rp5.000. Modal bahan seperti teh, gula, es, dan cup plastik itu Rp2.500. Jadi, kamu cuma punya margin Rp2.500 per cup. Nah, margin inilah satu-satunya amunisi untuk menutup operasional bulananmu. Pakai kalkulatornya sekarang. Kalau biaya tetap bulananmu mencapai Rp5 juta, rumusnya simpel. 5 juta dibagi 2.500. Artinya, kamu wajib menjual 2.000 cup setiap bulan cuma buat balik modal, alias break-even point. Coba kamu renungkan, 2.000 cup sebulan artinya kamu harus jualan 67 cup setiap hari tanpa libur. Apakah lokasimu sanggup narik 67 orang tiap hari? Kalau tidak, jangan kaget kalau di akhir bulan dompetmu malah makin kering. Jangan pernah asal nentuin harga jual cuma karena ikut-ikutan tetangga sebelah atau karena takut dibilang kemahalan. Pastikan setiap cup yang keluar sudah membiayai kelangsungan bisnismu di masa depan. Tapi masalahnya, hitungan di kertas memang selalu kelihatan manis. Sementara kenyataan di lapangan jauh lebih kejam. Bagaimana kalau angka 67 cup per hari itu mustahil dicapai dengan kondisi pasar sekarang? Apakah kamu sudah punya rencana buat menyelamatkan bisnismu sebelum modalmu habis tak bersisa? Sekarang, kita omongin realita yang sering luput dari radar pebisnis pemula. Kamu sering terjebak sama yang namanya angka statis. Merasa aman karena modal sudah dihitung di awal, tapi lupa kalau dunia bisnis itu brutal dan dinamis. Bisa berubah kapan aja. Coba bayangin skenario ini. Tiba-tiba, harga es batu atau plastik cup kamu naik 20% gara-gara inflasi. Atau pemilik lahan main naikin sewa tempat 10% tahun depan. Kalau kamu nggak punya simulasi what if, bisnis kamu bakal berdarah-darah tanpa kamu tahu di mana letak bocornya. Mari kita hitung. Misalnya, biaya operasional harian naik Rp 50.000 karena bahan baku melonjak. Kalau harga jual tetap di angka Rp 5.000, artinya kamu butuh tambahan 10 cup terjual per hari cuma buat nutup kenaikan itu. Pertanyaannya, pasar kamu sanggup nampung 10 cup tambahan itu tanpa strategi marketing baru? Atau berani nggak kamu naikin harga jual? Kebanyakan orang panik dan akhirnya milih motong kualitas produk. Itu kesalahan fatal. Begitu kualitas turun, pelanggan pergi dan bisnismu mati perlahan-lahan. Kamu harus punya data cadangan. Kamu wajib tahu angka sensitivitas bisnismu. Kalau sewa naik 10%, berapa persen harga jual yang harus kamu sesuaikan? Atau efisiensi mana yang harus dipangkas biar margin kamu nggak tergerus? Ini bukan soal tebak-tebakan masa depan, tapi soal memegang kendali. Kalau kamu nggak nyiapin skenario terburuk dari sekarang, kamu sebenarnya cuma nunggu waktu sampai bisnismu gulung tikar. Lalu, bagaimana kalau semua simulasi ini nunjukin kalau bisnis kamu memang sudah nggak mungkin dipertahankan dengan model yang sekarang? Apa langkah paling krusial sebelum modalmu habis tak bersisa?
Kita bedah itu di bagian selanjutnya. Sekarang, kamu bukan lagi sekedar orang yang jualan es teh buat iseng cari uang receh. Setelah lihat angka-angka tadi, kamu sudah naik kelas jadi pebisnis yang paham betul gimana uang bekerja di balik operasionalmu. Banyak orang kejebak mitos. Katanya, bisnis itu cuma soal siapa yang paling rajin jualan dari pagi sampai malam. Padahal, pebisnis yang sukses dan bertahan lama itu bukan mereka yang paling capek, tapi mereka yang paling teliti kelola arus kas. Kamu lihat sendiri kan, satu cup es teh saja punya detail biaya yang kalau kamu abaikan, pelan-pelan bakal menggerogoti profit kamu sampai ludes. Teruslah menghitung, angka itu nggak pernah bohong. Kalau hasil hitunganmu nunjukin margin terlalu tipis, jangan memaksakan diri dengan harapan nanti juga rame sendiri. Pebisnis yang berani jujur sama angka di atas kertas adalah pebisnis yang megang kendali penuh atas masa depannya. Kamu nggak lagi nebak-nebak, kamu lagi ngerancang keberhasilan. Ingat, mulai usaha dengan modal terbatas itu tantangan, tapi ngelolanya dengan strategi matang itu kewajiban. Jangan biarkan kerja kerasmu menguap gitu aja cuma karena kamu males ngurus catatan keuangan. Kalau kamu ngerasa pembahasan hitung-hitungan bisnis dan strategi cash flow kayak gini bikin kamu lebih melek finansial, pastiin subscribe Cuan Culture. Determine, aku bakal terus kasih insight realistis biar kamu bukan cuma jadi pengusaha yang berani ambil resiko, tapi pengusaha yang cerdas eksekusi rencana. Friendly, jangan lupa share video ini ke rekan bisnismu yang mungkin masih kejebak di fase asal jualan. Kalau ada yang mau didiskusiin soal hitungan bisnismu, sikat di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap teliti dan terus bertumbuh.